Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dahsyat, salam luar biasa, security channel, security-nya Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa berjumpa kembali, walaupun dalam perjumpaan ini tidak bertatap muka langsung, tetapi bisa bertatap muka lewat media sosial. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini semuanya, rekan-rekan kerja, satpam atau security dimanapun Anda berada, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, tetap semangat dan tetap prima. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya kami akan menyampaikan mengenai ilmu pengetahuan tentang satpam atau security, yang mana pada hari ini kami akan menyampaikan tentang pemahaman Turjawali. Rekan-rekan kerja dimanapun Anda berada, apa sih yang dimaksud dengan Turjawali? Turjawali adalah merupakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli. Itulah singkatan daripada Turjawali. Tetapi banyak teman-teman atau rekan-rekan satpam ataupun security mengenai hal Turjawali itu, mereka banyak memaknai tentang sebatas slogan saja. Padahal mengenai tentang Turjawali itu sendiri merupakan sebuah penerapan daripada tugas pokok, merupakan sebuah penerapan daripada fungsi dan peran satpam itu sendiri. Saudara-saudariku, rekan kerja satpam atau security dimanapun Anda berada, marilah pada hari ini kita bedah satu persatu, kita urai satu persatu, agar kita tidak gagal paham mengenai pemahaman tentang Turjawali itu sendiri. Yang pertama adalah tentang pengaturan. Yang dimaksud dengan pengaturan di sini adalah suatu penegakan peraturan dan tata tertib sebuah perusahaan ataupun instansi, yang mana kita harus bisa mendirikan, kita harus bisa menjadikan, kita harus bisa mengusahakan, mempertahankan, memelihara, mewujudkan, dan memegang teguh disiplin serta di dalam pengukuhannya. Nah, itulah saudara-saudaraku mengenai tentang pengaturan. Saya ulangi lagi, mengenai pengaturan itu sendiri adalah merupakan sebuah penegakan peraturan dan tata tertib sebuah perusahaan atau sebuah organisasi ataupun sebuah instansi yang lainnya, di mana sebuah pengaturan ini kita harus bisa mempertahankan, memelihara, mewujudkan, mempertahankan, ataupun kita harus bisa memegang teguh disiplin itu dan di dalam pengukuhannya untuk ditegakkan. Itulah maksud daripada sebuah pengaturan, yang mana sebuah pengaturan ini sifatnya adalah mengikat untuk dijadikan sebuah panduan atau sebuah pedoman, dijadikan sebuah tatanan dan pengendalian di dalam tingkah laku yang sesuai dan yang diterima. Jadi untuk sebuah pengaturan itu adalah penjabarannya sebetulnya sangat luas, yang mana mungkin nanti kita akan bahas lagi di lain waktu.
Saudara-saudariku, rekan kerja dimanapun Anda berada, satpam dan security. Yang kedua, kita akan mengurai mengenai tentang sebuah penjagaan. Penjagaan di sini dimaksud adalah sebuah penempatan pos-pos penjagaan dengan maksud adalah memeriksa, mengawasi keluar masuknya orang ataupun barang. Serta di dalam penjagaan itu sendiri kita harus mengawasi sebuah keadaan atau hal-hal yang lain di mana yang mencurigakan di sekitar tempat tugasnya. Jadi apa yang harus dijaga? Jadi yang harus dijaga adalah aset atau sebuah perusahaan atau teknis yang lainnya, yang mana hal tersebut harus memiliki rasa aman sehingga menciptakan sebuah kenyamanan. Jadi contohnya apa yang harus dijaga? Yang harus dijaga itu kalau contohnya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari dalam, contohnya adalah sebuah penyalahgunaan wewenang. Nah, itu harus dijaga. Yang kedua, kita harus, salah satu contohnya adalah sebuah penggelapan, penyelundupan, pencurian, sabotase, dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu apa yang harus dijaga seandainya ada sesuatu yang tidak diinginkan dari pihak luar? Itu contohnya apa? Contohnya adalah sebuah kriminalitas mengenai premanisme, mungkin pencurian, perampokan, kerusuhan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kenapa harus dijaga? Karena harus merasa aman apa yang dijaganya di suatu tempat tugas kita. Sebab aman merupakan suatu hal yang sangat penting, dan jika sudah aman dan merasa aman di dalam komplek atau suatu perusahaan, suatu instansi yang dijaga itu, maka yang diharapkan dari setelah aman itu adalah sebuah suasana yang nyaman. Baik, rekan-rekan kerja, security atau satpam dimanapun Anda berada, tadilah penjelasan mengenai sebuah penjagaan. Lalu yang ketiga, kami akan menjelaskan sebuah pengawalan. Masalah pengawalan ini memang jarang sekali dibahas. Sebab kenapa kok jarang sekali dibahas mengenai pengawalan ini? Sebab yang namanya pengawalan itu banyak mengandung resiko yang sangat besar, dan itu berkaitan dengan sebuah kinerja, di mana pengawalan ini biasanya diserahkan oleh pihak aparat kepolisian negara ataupun mungkin diserahkan oleh pihak kepada TNI. Sebab yang namanya pengawalan itu sendiri harus mengkaitkan atau harus diberikan sebuah rekomendasi dari satuan kepolisian ataupun dari lingkungan TNI. Karena satpam sendiri mengenai pengawalan itu hanya terbatas di lingkungan kerjanya, terbatas di lingkungan tempat di mana ia bertugas. Jadi untuk pengawalan itu sendiri keluar daripada area tugas itu biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, dari sini TNI atau mungkin Polri. Jadi untuk satpam ataupun security, yang dimaksud pengawalan di sini adalah melaksanakan pengawalan demi terciptanya keamanan atau melindungi orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, agar jiwanya itu tidak terancam, dan itu pun masih di sekitar area kerjanya. Kalau di luar area kerja, tentu harus didukung oleh dokumen-dokumen atau didukung oleh
pihak kepolisian ataupun dari pihak TNI. Itulah saudara-saudaraku, rekan-rekan kerja, security atau satpam dimanapun Anda berada, mengenai pengawalan memang tidak sering dibahas oleh di dalam anggota security sendiri, karena memang pengawalan itu melibatkan daripada kepolisian secara langsung. Tetapi kalau sudah dapat rekomendasi dari kepolisian atau mungkin dari pihak TNI, ya itu akan dipersilahkan karena surat-suratnya memang harus lengkap. Yang nanti akan kita bahas lagi mengenai tentang pengawalan. Yang berikutnya adalah yang terakhir, patroli. Patroli adalah suatu tindakan pencegahan yang dilaksanakan dengan cara perondaan atau dengan cara bergerak, di mana pergerakan ini dari satu titik menuju ke titik yang lain dengan tujuan untuk memeriksa dan memastikan area dalam keadaan aman dan dalam keadaan kondusif, di mana hal ini guna memastikan keamanan dan keselamatan yang telah dijaganya, baik personel, material ataupun aset yang lainnya. Karena yang namanya patroli itu sendiri ada dua macam patroli. Yang pertama adalah patroli untuk keamanan dan yang kedua adalah patroli untuk keselamatan. Yang pada intinya patroli itu dilaksanakan untuk meminimalisir suatu kejadian yang tidak kita inginkan. Itulah saudara-saudaraku mengenai pemahaman tentang Turjawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Jadi sebetulnya masih banyak yang perlu diurai, sebetulnya masih banyak yang perlu dijelaskan lebih rinci atau lebih detail, karena berhubung situasi dan kondisi yang mungkin tidak memungkinkan, ya kami batasi. Yang terpenting garis-garis besarnya rekan-rekan kerja semuanya sudah paham dan sudah mengerti. Terima kasih atas kehadirannya, walaupun kehadirannya hanya lewat media sosial. Tetap semangat, salam dahsyat, salam hebat luar biasa, Security Indonesia, Security Channel luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.